kan fotokopian. Ini kan barangnya. Ini kan barangnya. Nah, abang bilang tadi, anehnya yang diterima di seluruh KPU sama. Terus masalahnya di mana, Pak? Iya. Masalahnya di mana, Pak? Di mana Bapak mengatakan bahwa ada yang kecuali janggal? beda. Janggalnya apa? Apakah karena warna merah terus warna biru tadi yang janggal? Itu salah satu. Nah, kemudian itu Bapak tanyakan ke UGM. Ya, lihat pada masanya dong. Apakah pada saat diregistrasi itu capnya dipakai biru pada saat itu dan sebelumnya merah? Itu dong Pak. Ya, itu kan problemnya UGM tidak mau ngasih sampai sekarang, menunda-nunda. Jadi kalau tadi bapak-bapak itu marah-marah mengulur waktu, UGM juga mengulur waktu. Pak Lukas sudah tepat. Saya tidak meneliti ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Sudah tepat itu Pak. Terima kasih. Mengenai ada persoalan administrasi, ya silakan Pak. Sekarang kita balik aja. Sampean kan pendukung fanatik. Tidak Pak. Oke, pengacara lah, apapun lah. Jangan bilang begitu Pak. Bagaimana kalau Anda? Kalau pendukung nggak dibayar, kalau ini dibayar. Bagaimana kalau Anda dengan kemampuan persuasi merayu mengajak Jokowi dan UGM, Pak, ketimbang eker-ekeran 3 tahun, Pak, mari kita tunjukkan dan untuk menunjukkan kebesaran. Tidak usah pengadilan, tunjukkan saja ke publik, press conference bersama, membentuk tim independen. Pak Lukas, bangun Pak, bangun Pak. Ya nggak mungkin lah Pak, Bapak bilang seperti itu Pak. Kenapa nggak mungkin? Itu tadi kembali politik Anda itu sudah penuh penipu, penuh manipulator. Ya, Jadi kan Anda sudah menyampaikan bahwa ini adalah ijazah dapat dari KPU, sudah bagus Pak. Jangan kan masuk lebih jauh Pak. Kita punya anak. Kecuali Bapak memang bagian daripada Mas Roy. Ya kan ini pertanyaannya temuan kami. Tidak bisa bertanya Pak. Saya makanya bilang. Nggak, saya bertanya. Ada kejanggalan nggak? Apakah Pak Lukas mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Tidak. Tadi disampaikan kan gitu. Belum. Oh, diralat? Belum. Ya dari tadi saya bilang enggak, Bapak bilang karena tidak. Kita evidence based, kita hanya mau memberikan penilaian setelah semuanya terkumpul. Padahal Bapak sudah mendapatkan semua dokumen dari semua KPU, mengatakan ada ijazahnya. Kopinya salinan. Kopi salinan. Tapi kita belum mendapatkan dari UGM. Masalah Bapak nggak puas Pak. Dan dari KPU saya tambahkan ya. Fotonya kurang angle kiri nih, kurang kanan nih. Ya, itu preference Pak. Tetapi faktanya Bapak sajikan dengan baik dan benar dari pertama tadi saya dengerin. Ini loh ijazah salinan atau ijazah kopi Pak Jokowi. Jadi itu aja Pak yang saya pengen dengar. Jadi selebihnya dan lain-lainnya, ya saya pikir nggak usah macam-macam. Tadi ada pertanyaan etika ya. Jokowi ini udah 10 tahun ya. Nah kalau ini saya nggak mau jawab karena orientasi apa ini tidak punya sedikit orientasinya kebencian, tidak punya sedikit etika. Cobalah mencari data pada bangsa Indonesia. Sorry Pak Lukas, cobalah membuka data-data yang memang dia punya bersama UGM. Selesai ini. Pak Lukas. Istilah saya tadi, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Pak Lukas. Kenapa kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Pak Lukas tahu nggak sudah ditunjukkan ke semua teman-teman tersangka kemarin ijazah aslinya? Di Polda maksudnya? Di Polda. Itu bukan menunjukkan, itu mengintip sebentar. Nah, kalau semuanya Pak Lukas menganalogikan dengan versi Pak Lukas, ya kita juga nggak bisa. Itu salah satu kenaifan Anda. Nggak bisa. Yang dimaksud menunjukkan ke publik itu boleh diteliti. Makanya oleh tim independen yang ahli forensik dokumen. Silahkan. Makanya masuk ke pokok perkara, ajukan Pak. Enggak, ini kan semua sudah diklaim oleh Bareskrim Polri. Iya, sementara kita tahu Bareskrim Polri, kepolisian itu sekarang sudah jadi parcok. Ajukan Pak. Nah, ini kan semua kan hal-hal yang saya nggak bisa di luar konteks. Tapi gini, bahwa ini kita kembali ke betul. Jadi ada yang kemudian diminta, tapi kemudian kenapa nggak? Menurut Anda tadi, kenapa nggak dibuka? Menurut pihaknya Pak Jokowi, kalau dibuka nanti. Kalau dibuka sekarang juga nggak akan selesai kan gitu. Ini nggak akan selesai di forum ini, begitu. Tapi dari semua ini karena sudah masuk sesi terakhir, saya persilakan sekarang untuk closing statement. Oke. Saya persilakan Bung David dulu karena tadi mau bicara. Silakan. Sekitar 2 menit, silakan Bung David. Sekitar 2 menitan. Singkat banget ya. Oke. Kalau nggak ini jam 12 malam lagi nanti. Ya, saya kembali ke judul ya soal hasil petun tadi ya. Jadi tadi saya katakan bahwa itu tidak
tidak ada korelasi sama sekali dengan kasus ijazah palsu atau asli, karena itu hanya menguatkan ya keputusan KIP bahwa ijazah itu bukan yang dikecualikan atau bukan yang tertutup tapi terbuka. Silakan bapak-bapak yang menuntut itu ambillah. Bahkan sudah dapat semua kopiannya kan dari KPU semua. KPU seluruh tingkatan udah dapat. Nah sekarang kalau minta dari UGM nggak pernah pegang itu aslinya karena sudah diserahkan kepada yang bersangkutan, ke Pak Jokowi, dan sekarang Pak Jokowi serahkan ke waktu itu ke penyidik dan sekarang ada di kejaksaan untuk dibuktikan di persidangan nanti terkait kasus fitnah. Jadi itu tadi korelasinya, ya korelasinya nanti pembuktian itu ada di persidangan. Makanya cepatlah Mas Roy apa segala, nggak usah ulur waktu lewat pra-peradilan yang berulang-ulang ya. Karena tadi saya kaitkan lagi, pra-peradilan yang berulang-ulang itu sebenarnya juga menciderai atau mengkhianati apa yang namanya due process of law ya. Karena due process of law itu adalah hak warga negara yang diberikan oleh hukum supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan, tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap khususnya orang-orang yang ditersangkakan. Ada ruang diberi, tetapi ruang ini diberi jangan dimanfaatkan salah untuk mengulur-ulur waktu, menghindari substansi masalahnya yaitu pokok perkara. Nah karena di dalam hukum itu kan ada yang namanya procedural justice ya, keadilan prosedural, dan substantif justice, keadilan substantif. Jangan substantif justice, keadilan substantif, pokok perkara dinegasikan, dihilangkan oleh prosedural. Nah ini yang dikomplain saat ini. Jadi ruang hukum di pasal 160 KUHP, pasal 158 itu sebenarnya mau mengatakan bahwa hak para tersangka ini diberi, tetapi jangan memanfaatkan salah berulang-ulang. Nanti kata Mas Roy sendiri sampai 2029 kami akan pra peradilan. Nah ini kan sesuatu yang bagi kita ini pelecehan terhadap hak yang diberikan oleh undang-undang due process of law itu. Nah satu. Yang kedua itu bagian dari apa yang namanya undue delay ya. Memperpanjang, mengulur-ulur waktu untuk kemudian meninggalkan substansi masalah pokok perkara. Itu yang dilakukan oleh Tifa hari ini kan. Berdasarkan putusan selah lalu sekarang mau mengajukan pra peradilan. Justru substansinya mau dihilangkan lewat prosedural ulang lagi padahal sudah masuk ke dalam persidangan. Nah itu jangan sampai terjadi, karena kalau ini terjadi maka substansi hukum dalam 3 asas hukum itu dilanggar lagi. Satu, asas kepastian. Kalau prosedural berulang-ulang terus maka kepastian hukum dari sisi waktu itu akan hilang ya, meninggalkan substansi tadi. Yang kedua, asas keadilan. Yang paling menunggu keadilan hari ini ya selain Mas Roy adalah Pak Jokowi yang dalam hal ini korban. Pak Jokowi korban, dihina, difitnah ya, direndahkan martabatnya seolah-olah Pak Jokowi memalsukan ijazah, seolah-olah berkolaborasi dengan UGM menerbitkan ijazah palsu. Ini pelecehan terhadap lembaga yang sangat terhormat UGM. Gak mungkin lah UGM, apalagi Mas Roy lulusan UGM harusnya menjaga martabat itu. Gak mungkin UGM sekelas UGM itu memalsukan ijazah, karena catatan-catatan yang sudah ada di layar tadi itu kan clear. Mulai dari kelulusan awal di pemberitaan media masa lalu itu clear Pak Jokowi lulus kan. Kemudian proses kuliah, ada teman-teman seangkatan, ada proses KKN, ada proses naik gunung lewat organisasi ekstrakurikuler mereka, semuanya ada. Sampai pada foto-foto ketika wisuda. Terus dari mana proses pemalsuan? Apalagi Pak Jokowi belum siapa-siapa ketika calon wali kota dan itu sudah ada ijazah. Ya, dia masih tukang kayu waktu itu, pengusaha mebel. Bagaimana mungkin mengintervensi sekelas UGM ketika belum seorang apa-apa? Kalau misalnya ketika dia presiden mungkin kita bisa berlogika UGM takut buatin aja ijazah palsu. Tetapi ijazah ini sudah ada sebelum dia wali kota kok. Bagaimana mungkin kekuatan Pak Jokowi yang ketika itu bukan siapa-siapa lalu berani mendikte UGM untuk mengeluarkan ijazah palsu? Itu apa? Semua nalar yang sangat mencederai akal sehat publik. Yang terakhir dari saya, tadi soal yang asas ketiga, asas manfaat dari hukum. Asas manfaat dari hukum ya. Tadi soal pra-peradilan yang berulang, ini tidak akan memberikan manfaat yang positif, justru memberi manfaat negatif. Ini akan menjadi presiden ya. Jadi Mahkamah Agung, dengarlah opini dan harapan kami. Kalau proses seperti yang dilakukan Mas Roy berulang-ulang pra-peradilan, maka
di kemudian hari para pelaku-pelaku atau para tersangka, apalagi kalau dalam kasus-kasus extraordinary crime, itu bisa melakukan langkah yang sama loh Mas Roy. Mencontoh itu untuk menghindari substansi hukum dari proses pokok perkara. Dan ini sudah mulai ada indikasi kan? Sudah ada kasus yang sekarang ini yang penemuan emas dan sekian ratus miliar itu sudah melakukan pra peradilan. Bisa jadi berulang-ulang kali substansi problemnya akan ditinggalkan nanti. Nah ini kita tidak Kasus ingin Febri sehingga maksudnya. signifikansi Bisa jadi mengikuti kasus Mas Roy. kasus Mas Roy. berulang-ulang. Jadi contoh itu yang tadi asas manfaatnya nggak dapat, justru asas manfaat negatif yang muncul di situ. Makanya penting signifikannya Mahkamah Agung ya sebagai pucuk pimpinan peradilan tertinggi di Republik ini menerbitkan apakah itu surat edaran, apa itu keputusan ya. Peraturan perma untuk mengisi kekosongan sehingga proses memanfaatkan salah pra peradilan itu tidak terjadi lagi di kemudian hari sehingga ada kepastian hukum, manfaat hukum dan keadilan hukum. Makasih. Baik.